Bab 6027. Perjalanan ke New York kali ini membuat Charlie menyadari kebenarannya. Tidak ada orang kuat yang bisa tetap kuat dalam keadaan apapun. Bahkan Charlie sendiri, atau seseorang seperti Victoria. Ketika Victoria datang ke Tiongkok atau New York, dia masih harus tetap low profile sebisa mungkin. Yang paling membuat Charlie emosional adalah dalam data video yang ia peroleh dari keluarga Rothschild. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ketika Victoria berada di New York, dia hanya bisa terjebak di helikopter bernomor N77DT. Bekerja sama dengan inspeksi keluarga Rothschild selama proses berlangsung. Silsilah budidaya kebanggaannya selama 400 tahun ditekan oleh model AI modern dan senjata modern. Tidak menyisakan ruang untuk istirahat. Alasan mengapa dia ditekan adalah karena di lingkungan pada saat itu, dia tidak memiliki bawahan apapun. Jika dia benar-benar ingin berjuang keras, dia hanya bisa mengambil risiko dengan kekuatan pribadinya. Begitu dia bisa menghancurkan seluruh kekuatannya. Pulau tanpa nama Victoria di Antartika akan menjadi N77DT yang besar. Dia juga bisa seperti keluarga Rothschild, memaksanya untuk tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Nicholas sangat setuju dengan sudut pandang Charlie. Jadi dia bertanya pada Charlie, Charlie, berapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan eksternal Warriors Den sekarang? Charlie berkata dengan jujur, jika kekuatan komprehensif dari Warriors Den, kecuali Victoria, ada 3 orang tua. 4 Earl dan Istana Gubernur Angkatan Darat kelima. Saat ini, 4 Earl Agung telah saya musnahkan sepenuhnya. Di antara rumah Gubernur 5 Angkatan Darat, sebuah stasiun tentara mati di Siprus di bawah rumah Gubernur Tentara Kanan telah dihancurkan. Selain itu, pabrik peleburan tembaga berlokasi di Turki. Bagian atas dari stasiun tentara yang mati, seharusnya dipotong oleh Warriors Den. Nicholas bertanya lagi, lalu apa yang kamu ketahui bahwa di bawah-bawahan Istana Gubernur Tentara Kanan? Berapa banyak tentara tewas yang ditempatkan? Aku tidak tahu. Charlie berkata, mungkin hanya 1 itu, tapi mungkin masih banyak lagi. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, saya belum menemukan pasukan yang tepat. Ada petunjuk tentang lokasi rumah gubernur. Konon rumah gubernur ini akan berpindah lokasi sesekali, dengan sangat hati-hati. Nicholas hanya bisa menghela nafas. Anda membasmi garnisun tentara yang mati di bawah Istana Gubernur Tentara Kanan. Tapi kamu masih belum bisa mendapatkan yang utama. Mengenai petunjuk sebenarnya tentang rumah gubernur militer. Sangat sulit untuk rumah gubernur. Mungkin akan sangat sulit menemukan kelima orang ini. Charlie mengangguk. Saat ini, Warriors Den akan memasuki tahap sunyi. Dan akan lebih sulit lagi menemukan petunjuk tentang mereka. Ini bahkan lebih sulit, tapi saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mengubah keadaan diam ini. Saat mereka mulai bergerak lagi, mereka pasti bisa menemukan petunjuk. Duncan di samping tiba-tiba berkata, T.N. Wade, kenapa kamu tidak biarkan aku membantumu menyelidikinya? Bagaimanapun, saya telah melakukan investigasi kriminal selama bertahun-tahun. Dan keahlianku yang terbaik adalah mengupas kepompongnya. Karena 5 gubernur militer di Warriors Den benar-benar ada. Tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Aku seharusnya masih bisa berguna. Charlie berkata tanpa berpikir, Inspektur Lee. Kamu telah pensiun sekarang, dan kamu baru saja lolos dari kematian beberapa waktu lalu. Jadi jangan mengambil risiko seperti itu. Kamu sudah berhubungan baik dengan keluarga kakekku. Pasti akan terlihat jelas ketika hubungan ini terbuka. Dan mereka pasti akan memperhatikan setiap gerakanmu. Tidak masalah. Duncan berkata, tujuan saya memang relatif besar. Mungkin nomor 2 setelah keluarga Paman An, tapi saya bisa seperti dulu ketika mendeteksi kasus besar. Saya membentuk tim dengan pembagian kerja yang jelas dan meminta mereka membantu saya dalam penyelidikan dan peleton, serta mengumpulkan petunjuk intelijen. Saya mengarahkan mereka ke markas besar dan menilai serta menganalisis semua intelijen dan petunjuk. Dengan cara ini, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jika saya berhati-hati dalam melakukannya, mereka tidak akan memperhatikan saya. Marskal di samping tiba-tiba berkata dengan gembira. Charlie, ini ide yang bagus. Di era informasi, tidak semuanya perlu dilakukan oleh Duncan sendiri. Selama dia dilengkapi dengan tangan yang mumpuni.
Jika Anda membiarkan dia melakukan sesuatu di bawah komandonya, Anda pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Saat ini, Duncan khawatir Charlie tidak akan membiarkan dia membantu, jadi dia berkata, "Ten Wade, aku punya ide sekarang. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memberitahumu dan kita bisa mendiskusikannya bersama." Setelah Charlie mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Inspektur Lee, tolong bicara." Duncan berkata dengan serius, "Melalui perkenalan Tuan Wade sebelumnya, saya pribadi memahami bahwa pentingnya rumah gubernur Angkatan Darat kelima bagi sarang prajurit setara dengan 5 wilayah kekuasaan di bawah Kaisar kuno. Yang bertanggung jawab atas 5 wilayah kekuasaan ini adalah 5 pangeran utama yang merusak sistem administrasi internal Warriors Den. Mereka membangun sistem ekonomi dan militer mereka sendiri di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Mereka menggunakan berbagai sumber daya dan tata letak selama 100 tahun terakhir untuk menghasilkan uang sambil secara diam-diam mendukung mereka. Dengan banyaknya tentara yang tewas, mereka tidak hanya menyediakan pasukan untuk Warriors Den, tapi juga menyediakan dana dalam jumlah besar. Apakah itu benar? Charlie mengangguk, itu benar. Duncan menambahkan, meskipun masing-masing dari 5 gubernur militer memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Tapi konsep wilayah kekuasaan ini hanya ada di dalam Warriors Den. Faktanya, wilayah kekuasaan mereka pada dasarnya adalah negara-negara berdaulat di semua benua di dunia. Sama seperti tambang tembaga mereka di Siprus dan tambang tembaga mereka di Turki. Jadi apapun yang mereka lakukan, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan diri agar pemerintah negara tempat mereka berada tidak mencurigai mereka. Charlie berkata setuju, Detektif Lee benar. Bab 6028. Duncan tersenyum tipis dan menambahkan, "Biarkan aku bicara tentang stasiun tentara mati dulu. Sifat dari Dead Soldier Station adalah bahwa ini sebenarnya adalah markas rahasia untuk sekelompok elemen bersenjata ilegal. Terlebih lagi, pangkalan ini berskala sangat besar dan dapat dengan mudah ditingkatkan. Untuk memulai dengan 1.000 orang, kuncinya adalah bersembunyi sepenuhnya di negara berdaulat tanpa ketahuan. Hal ini hampir membuat mereka ditakdirkan untuk mendirikan perusahaan skala besar. Lagi pula, ini bukan perusahaan skala besar biasa. Pasti di industri pertambangan dan manufaktur. Perusahaan seperti industri dan pertambangan dapat memperoleh lahan dalam jumlah besar, melakukan konstruksi sipil skala besar, dan membeli bahan dalam jumlah banyak tanpa dicurigai. Selain itu, industri yang mereka geluti harus cukup tradisional. Karena hanya jika mereka cukup tradisional maka mereka dapat menurunkan ambang batas pekerjaan mereka. Dan memastikan bahwa hal tersebut tidak dianggap serius oleh pihak luar. Jika itu adalah pabrik mobil dengan ribuan orang, ini dianggap sebagai perusahaan menengah dan besar di negara manapun. Dan ini juga merupakan industri manufaktur kelas atas. Perhatian pemerintah, media, dan industri akan sangat tinggi. Tetapi jika itu adalah tambang yang berpenduduk ribuan orang, selama tidak ada kecelakaan besar, pada dasarnya tidak ada yang akan memperhatikannya. Pada titik ini, Duncan berhenti sejenak dan melanjutkan. Jika kita ingin menemukan kediaman tentara yang tewas di bawah istana gubernur tentara kanan di Eropa, kemudian kami akan mengintegrasikan semua perusahaan industri dan pertambangan tradisional di Eropa. Dan kemudian gunakan metode eliminasi untuk menyaring. Di antara mereka, badan usaha milik negara Eropa atau badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh negara-negara Eropa akan lolos. Karena Warriors Den pasti tidak akan mendirikan kamp kematian mereka sendiri di perusahaan milik negara atau perusahaan dengan saham negara. Usaha dengan skala kurang dari 300 orang, lulus. Karena skalanya terlalu kecil dan perusahaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang saya sebutkan tadi. Perusahaan terkemuka di industri dengan reputasi baik akan lulus. Karena Warriors Den pasti tidak akan mengubah kamp kematiannya menjadi perusahaan bintang dengan eksposur tinggi. Jika ada kecelakaan keselamatan besar, hal itu akan berlalu. Karena meskipun ada kecelakaan keselamatan besar di kamp kematian Warriors Den, itu tidak akan pernah diketahui dunia luar. Telah terjadi kasus penggelapan pajak, pencemaran lingkungan, tunggakan gaji, dan berbagai badan usaha lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum yang akan mereka lewati. Karena setiap kamp kematian mungkin merupakan hasil kerja keras selama 10 atau bahkan puluhan tahun dari Warriors Den. Mereka tidak akan pernah membiarkan perusahaan dihukum karena hal-hal kecil ini. Setelah setiap tindakan ilegal ditemukan, mereka akan dihukum.
Ini adalah risiko besar bagi mereka. Karena itu, Duncan berkata dengan semangat. Setelah putaran penyaringan ini, perusahaan yang tersisa seharusnya adalah perusahaan yang cukup besar, namun tidak terlalu terkenal. Dan tidak terlalu menguntungkan, tetapi memiliki operasi yang relatif stabil, mematuhi hukum dan peraturan, dan merupakan perusahaan yang tidak pernah mempunyai masalah dan tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ada kemungkinan untuk mengurangi jumlah dasar dari 100,000 menjadi 1,000 atau bahkan 100, dan targetnya akan jauh lebih kecil dalam sekejap. Sialan! Marsekal berkata dengan penuh semangat. Dia menampar meja dan berseru, oke, Duncan. Anda melompat ke atas kepala sarang dan menyelesaikan kasus ini. Dengan trik ini, Anda dapat menyelesaikan lebih dari 99% pemfilteran sekaligus, yang bisa menyelamatkan banyak hal. Jika saatnya tiba, tidak perlu banyak waktu untuk menemukan 1,800 perusahaan ini. Atau bahkan ratusan perusahaan, dan verifikasi satu persatu. Tujuannya akan segera menjadi jelas. Charlie tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan memuji. Detektif Lee. Ketika Anda mengatakan itu, saya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, saya rasa kita dapat menambahkan beberapa kondisi penyaringan lagi. Misalnya, di antara perusahaan-perusahaan ini, tidak ada satupun yang berada dalam jarak 100 km. Bisa juga lewat di bandara. Mobilisasi global bawahan Warriors dan membutuhkan fleksibilitas. Jika tidak ada bandara di sekitar pos tentara yang tewas, hal ini akan berdampak besar pada mobilisasi tentara yang tewas. Itu benar. Duncan berkata, kecuali Amerika Utara, jumlah bandara di Asia dan Eropa sebenarnya tidak terlalu banyak. Jika kondisi penyaringan ini ditambahkan, cakupannya diperkirakan akan berkurang lebih dari setengahnya. Charlie memikirkan sesuatu dan menambahkan. Omong-omong, Anda dapat menyaring informasi rekrutmen dari perusahaan target. Stasiun Dead Solier relatif tertutup. Mereka tidak boleh merekrut karyawan dari luar, jadi perusahaan-perusahaan ini tidak boleh menyebarkan informasi rekrutmen ke dunia luar. Tentu saja kami tidak menutup kemungkinan mereka akan melepaskan bom asap ke dunia luar. Jadi kondisi ini tidak cocok untuk screening, tapi lebih cocok untuk menyoroti tersangka utama. Jika beberapa perusahaan yang akhirnya kami saring ternyata benar-benar tidak memiliki informasi rekrutmen apapun, maka perusahaan-perusahaan ini secara alami akan lebih curiga dan dapat diprioritaskan untuk penyelidikan mendetail. Ya. Duncan juga berkata dengan heran. T.N. Wade memiliki rasa investigasi yang kuat. Charlie berkata dengan rendah hati. Dibandingkan dengan detektif Lee, saya hanyalah seorang amatir. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Sekarang Inspektur Lee punya arahan. Mari kita coba mengambil tindakan dan melihat apakah ada sesuatu yang memerlukan bantuan dan dukungan saya. Duncan mengangguk dan berkata, pertama, tahap utamanya adalah pengumpulan informasi. Tahap kedua adalah seleksi informasi, dan tahap ketiga adalah investigasi lapangan. Bagian tersulit sebenarnya adalah tahap pertama. Ada terlalu banyak perusahaan industri dan pertambangan di seluruh dunia. Pertama-tama kita harus mengumpulkan informasi mereka satu persatu dan menjadikannya database internal. Dan kemudian gunakan metode eliminasi untuk memfilter dari database ini. Ujian terbesar departemen ini adalah koleksinya harus cukup lengkap. Jika tidak, jika perusahaan target lolos, semua upaya penyaringan selanjutnya akan sia-sia. Markus, yang biasanya bertanggung jawab atas bisnis eksternal keluarga, mau tidak mau menghela nafas ketika mendengar ini. Data ini sangat besar. Data informasi perusahaan beberapa negara dapat diperoleh melalui koneksi. Tetapi bagi sebagian besar negara, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Kami harus menemukan cara untuk mengumpulkannya secara online, dan pemeriksaan selanjutnya juga merupakan beban kerja yang besar. Banyak kondisi yang baru saja disebutkan memerlukan perbandingan manual dan verifikasi satu persatu. Duncan mengangguk, beban kerjanya memang sedikit lebih besar. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah arah yang memiliki peluang, yang jauh lebih mudah daripada mencari jarum di tumpukan jerami di tengah lautan manusia yang luas. Nicholas berkata dengan anggun saat ini, tidak masalah. Betapapun beratnya beban kerja, kita harus melakukannya. Mari kita habiskan $1 miliar untuk mempersiapkan ini dulu. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini dan berkata,
Mungkin ini tidak sesulit yang kita duga. Semua orang setuju secara serempak. Memandangnya, bertanya-tanya apakah dia punya ide baru. Charlie berkata saat ini, hal-hal ini seharusnya dapat diselesaikan melalui AI. Basis data informasi AI saat ini telah diperbarui hingga tahun ini. Atau bahkan sebulan yang lalu. Selain rahasia inti berbagai negara, semua konten dan informasi yang dapat dicari di internet disimpan dalam database informasi AI. Selama kita melatih AI dengan baik, sampaikan kebutuhan kita, dan biarkan AI membantu kita menyaring data yang sangat besar.